Oke ya, kita lanjut lagi di pembelajaran matematika ya di semester yang baru di dengan harapan yang baru ya. Kita akan belajar ada dua bab lagi yaitu ada transformasi geometri dan juga peluang ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada video kali ini yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian dan jenis-jenis transformasi geometri. Ada meliputi translasi, refleksi, rotasi dan juga dilatasi. Yang kedua, siswa dapat melakukan perhitungan koordinat titik hasil dari transformasi. Seterusnya, siswa dapat menggambar bangun datar hasil transformasi. Yang terakhir adalah siswa dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan transformasi geometri. Apa sih itu transformasi geometri? Ya, transformasi geometri adalah perubahan posisi dan juga letak suatu benda atau objek pada bidang geometri seperti garis, titik, maupun juga kurva. Ya, Tapi kalau yang kita akan nanti pelajari adalah transformasi titik dan juga transformasi garis. Bukan garis, ya. Titik bangun dan juga garis. Kalau kurva nanti itu transformasi, namanya transformasi fungsi namanya. Apa saja sih jenis-jenis transformasi geometri? Ya, yang pertama ada translasi, yang kedua ada refleksi, yang ketiga ada rotasi, yang keempat dilatasi. Nah, translasi. Translasi adalah pergeseran atau perpindahan suatu bangun ya atau titik sejauh dan searah tertentu tanpa mengubah bentuk ataupun ukuran. Rumusnya itu adalah A X, Y ditranslasi dengan oleh A, B, maka A aksen sama dengan X tambah A, Y ditambah B. Ingat, arah pergerakannya ya. Kalau horizontal, kalau horizontal atau mendatar, itu kalau ke kiri itu negatif, ke kanan positif. Kalau vertikal, kalau positif itu ke atas, negatif ke bawah, ya. Contoh, translasi segitiga biru menjadi segitiga merah. Bangun tersebut ditranslasi beberapa langkah ya. Nah, 5 langkah ke kiri dan 7 langkah ke atas. Atau ditranslasikan sebesar minus 5,7. Selain gambar, Buma menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, A aksen, ya. Nah, kita lihat. Nah, ini yang ditranslasi ya. Di, nah, ada 3 titik. A-nya 6. Saya ambil saja satu titik aja ya, Pak ya. Ataupun yang lainnya, saya ambil saja satu titik. Misalnya, eh, titik 26,1 ditranslasikan sejauh minus 5,7 maka hasil translasinya adalah minus 5 min 5 6 dikurangi min 5 berapa? Dikurangi 5 berapa? 1. 1 ditambah 7 8 ya. Nah, refleksi. Refleksi atau pencerminan adalah perpindahan titik suatu objek pada bidang sesuai dengan garis sumbu tertentu. Nah, ada beberapa macam refleksi terhadap pusat koordinat O 0,0, ada refleksi terhadap sumbu X, refleksi terhadap sumbu Y, nah, refleksi terhadap garis, dan juga ada refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, ada refleksi Y sama dengan K, dan juga ada refleksi terhadap garis X sama dengan H, ya. Mungkin untuk rumusnya bisa dilihat aja ya. Kita langsung ke contoh ya. Nah, contoh. Contoh transaksi biru segitiga menjadi segitiga merah. Saya contohkan satu titik aja ya. Misalkan, titik 1,1 direfleksikan terhadap sumbu Y. Maka, hasil pencerminannya, berarti kalau misalnya kita lihat dari refleksi terhadap sumbu Y, artinya titik X
X-nya, berarti yang tetap itu apa? Titik sumbu sumbu Y. Berarti yang rubahnya apa? Kalau direfleksikan dicerminkan, artinya dia tuh berlawanan arah. Makanya, kalau misalnya refleksi terhadap sumbu Y, maka Y-nya yang tetap. Y-nya sama dengan satu. Yang di sini satu jadi min satu. Ya, dirubah hanya dirubah minnya. Dirubah si X-nya doang. Jadi kebalik. Jadi di min satu. Ya. Nah, terus ada rotasi. Rotasi itu apa? Memutar. Memutar posisi objek dengan cara diputar dari satu titik sebesar sudut tertentu. Ada rotasi sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 0,0. Ya. Ada rotasi sebesar minus 270 derajat atau 90 derajat. Ya. Rumusnya seperti begini, nanti bisa dibaca lagi. Terus ada rotasi sebesar minus 90. Kalau di minus 90 artinya, nah ini. Sama aja, rotasi sebesar 270. Itu nah seperti begini rumusnya. Nah, ada rotasi sebesar 180 atau minus 180. Sama aja, nanti rotasinya. Jadi kalau misalnya ini A-nya ini, A aksennya jadi begini. Ya. Nah, kita lanjut aja ke nomor 7. Ya, ke nomor 7. Ada rotasi sebesar minus 90. Eh, cuman ada titik pusat koordinatnya adalah A, B. Tinggal jadi gini, nanti pada tinggal ditambahkan saja dengan X dan Y kayak trans. Jadi contohnya yang saya 90 ya. A, X, Y dirotasikan terhadap pusatnya itu A di titik A, B, maka A aksen sama dengan min Y plus A plus B, koma A X min A plus B. Ya. Nah, untuk rotasi 9 terhadap pusat ini nanti dibaca saja, begitupun dengan rotasi sebesar 180 derajat. Bisa dibaca saja ya. Nah, contohnya, misalkan ada segitiga biru menjadi segitiga merah. Saya contohkan 1,1. Titik 1,1 itu dirotasikan sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Kalau misalnya berlawanan arah jarum jam ke kiri atau ke kanan? Ke kanan ya. Kalau misalnya berlawanan arah jarum jam, maka titik 1,1 itu berubah menjadi apa? X, Y. Nah, 1,1 dirotasikan terhadap titik pusat 0,0. Maka hasilnya berapa? A aksen sama dengan min 1,1 ya. Diputar 90 derajat ya. Kita ke dilatasi. Dilatasi itu adalah pembesaran atau pengecilannya itu transformasi yang bisa mengubah bentuk dengan cara diperbesar atau diperkecil dengan ada namanya faktor skala atau faktor pengali. Nah, jika kalau dilatasinya pada pusat koordinat dan dengan skalanya K, maka A, X, Y didilatasikan terhadap titik pusat dengan faktor skalanya K, maka A aksen sama dengan K kali X, K kali Y. Kalau misalnya dilatasinya pada pusat koordinat A, B dengan skalanya K, maka K itu sama A-nya itu sama dengan X, Y didilatasikan dengan faktor di pada pusat A, B dengan faktor skala K, maka A aksen adalah A.
tambah K dikalikan dalam kurung X kurangi A, koma B ditambah K dalam kurung Y minus B. Contoh. Nah, contohnya ini. Saya akan dilatasi segitiga biru menjadi merah. Menjadi, nah, dengan faktor skala 2,2 terhadap titik pusat. Misalnya titik pusat, titiknya A itu adalah 1,1. Didilatasikan dengan faktor skala 2 terhadap titik pusat 0,0. Maka tinggal hanya dikalikan dengan faktor skalanya berapa? 2. Makanya saya ambil aja titik A aja ya, satu saja ya. Nah, titik A-nya berapa? 1,1. Tinggal kalikan aja dengan 2. 1 kali 2, 2. 1 kali 2 aja, 2. Maka titik terakhir atau titik bayangan atau A aksen itu adalah 2,2 ya. Nah, untuk matematikanya sekian dulu ya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.